Surat Fatir nomor surat 35 ayat 6. Inna syaitana lakum atuwwun fattakhidhuhu atuwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka yang namanya musuh jangan dijadikan teman. Dalam arti apapun kata setan jangan dituruti. Kalau setan mengajak untuk mengeluh, jangan dituruti. Kalau kita mengeluh berarti kita menjadikan setan itu khalila, bukan aduwa. Berarti kita menjadikan setan sebagai teman setia, bukan sebagai musuh. Ya. Padahal Allah perintahkan fattakhidhuhu aduwa. Perlakukan setan sebagai musuh. Karena setan itu musuhmu, ya, musuh bagi hamba Allah yang beriman. Kalau kamu mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, perlakukan setan sebagai musuh, jangan dituruti apa kata setan. Kalau setan ngajak ngeluh sedang Allah ngajak bersabar, maka ikuti Allah, yaitu sabar. Jangan ikuti setan dengan mengeluh. Kalau terus kita mengeluh, berarti menjadikan setan sahabat yang setia. Nah, kalau sudah begini, maka tercapailah tujuan dari setan itu. Tujuan dari setan itu tercapai. Tujuannya apa? Yad'u innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu tujuannya itu menyeru golongan-golongannya untuk jadi temannya setan nanti di neraka yang menyala-nyala. Setan selalu akan membujuki. Kalau Allah berikan ketetapan, diberi nikmat, Allah pilihkan untuk syukur, setan akan bujui untuk sombong. Maka jangan diperturutkan. Kalau sombong berarti kita menuruti apa kata setan, maka tujuan setan tercapai, duwe kanca akeh nanti di neraka. Allah perintahkan sabar, kita ikuti. Apapun yang akan kita terima, apapun konsekuensinya, bahkan sampai kita meninggal sekalipun, dengan kesabaran itu akan menjadi baik. Ya. Sakit berat misalkan sakitnya, terus kita sabar. Ya. Qadarullah, ternyata Allah tentukan ajal kita. Sembuhnya ternyata sembuh bukan berarti kita kembali berkumpul dengan keluarga di dunia, namun ternyata kesembuhan yang Allah pilihkan, Allah sembuhkan kita dan kumpulkan kita dengan hamba-hambanya yang soleh. Artinya kita tinggalkan dunia ini. Nah, maka selama sakit sampai akhir hayat pun itu adalah kebaikan. Jaminannya akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan hamba-hambanya yang soleh kelak di surganya Allah, karena sakit yang dia alami dengan sabar yang dia lalui. Maka terus bersabar dengan sakit ini, dan jangan putus harapan bahwa Allah itu maha menyembuhkan. Karena Allah sudah berjanji, fa idza maritu fa huwa yashfin. Jangan pernah putus harapan kepada Allah. Mohon kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah maha menyembuhkan. Mohon kepada Allah dengan penuh keyakinan dan keimanan bahwa Allah punya banyak solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi.
Kalau ikhtiar insani sudah dilakukan, maka tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah akan siapkan makhraj, jalan keluar terhadap segala kesulitan, problematika kehidupan yang sedang kita jalani. Sesulit apapun problematika hidup yang kita jalani, jangan pernah tinggalkan Allah dalam penyelesaiannya. Karena kalau kita meninggalkan Allah, niscaya tidak akan mendapatkan makhraj, jalan keluar dari Allah. Penyelesaian masalah, karena kita hamba Allah yang beriman, maka selalu sertakan Allah dalam penyelesaian masalah-masalah hidup kita. Sekali kita tinggalkan Allah, kita akan kehilangan segalanya. Ingat ya, sekali saja kita tinggalkan Allah, kita akan kehilangan segalanya. Dunia akhirat, kita akan kehilangan itu. Namun, jika kita tidak pernah meninggalkan Allah, maka kita tidak akan pernah kehilangan apapun. Itu janji Allah. Mari kita yakini janji Allah tersebut. Sekali kita tinggalkan Allah, lupakan Allah, maka kita akan kehilangan segalanya. Namun, jika kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi senang maupun susah, maka kita tidak akan pernah kehilangan segalanya. Karena Allah telah menjanjikan akan memberikan solusi dari tiap permasalahan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, arah yang di luar perhitungan dan logika manusia. Logika manusia nalarnya dapat sekian, ternyata Allah berikan lebih. Logika nalar manusia akan dapat dari jalan ini, ternyata Allah berikan dari jalan yang lain. Logika manusia, sedikit nominal uang tidak cukup, ternyata ya, Allah turunkan berkah dari nominal yang sedikit itu, dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga zat yang sedikit namun full berkah. Nah, itu harus kita yakini dulu. Karena takwa itu butuh ya, iman itu bukti ketakwaan kita. Untuk membuktikan keimanan harus amal soleh. Nah, iman dan amal soleh inilah akan mengantarkan diri menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sedang Allah berjanji hamba Allah yang bertakwa akan disediakan makhraj dan juga diberi solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan selesaikan perkara dunianya, Allah akan penuhi. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati, keyakinan penuh kepada Allah bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah itu Maha Pemberi solusi dari setiap problematika kehidupan. Ya, maka jangan mengeluh. Yang ada syukur dan sabar, karena dua pilihan ini. Senjata yang Allah berikan pada hambanya yang beriman hanya dua, syukur dan sabar. Tidak ada pilihan sombong, tidak ada pilihan mengeluh. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Ada lagi?